Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pastor Posinus, jika berkenan, saya mau bertanya. Saya MD, seorang prodiakon. Pada hari Rabu 5 Maret 2025, umat membludak datang ke gereja untuk menerima abu. Ini fenomena yang menarik sekali. Kita syukuri. Tapi pastor, puasa 40 hari tertulis jelas dalam kitab suci. Begitu juga penggunaan abu sebagai tanda pertobatan ada dasarnya dalam kitab suci. Tertulis jelas. Namun, saya belum pernah membaca dalam kitab suci disebutkan secara eksplisit tentang Rabu Abu sebagai awal masa puasa itu. Kapan tradisi Rabu Abu ini dalam gereja Katolik ditetapkan? Terima kasih, Pastor. Saudara-saudari yang terkasih, begini jawaban saya terhadap Bapak MD ini. Wow, bagus sekali pertanyaan ini, Bapak MD. Betul kata Bapak MD bahwa masa puasa 40 hari ada dasarnya dalam kitab suci. Demikian juga tentang penggunaan abu sebagai tanda pertobatan. Sangat jelas tertulis dalam kitab suci. Namun, terkait hari Rabu Abu, harinya itu hari Rabu Abu, sebagai awal masa puasa para Paskah, jangan dicari dalam kitab suci. Rabu Abu tidak tertulis dalam kitab suci. Tradisi ini ditetapkan oleh Magisterium Gereja Katolik atau otoritas mengajar Gereja Katolik. Tetapi tentu saja landasannya adalah kitab suci. Kita perlu selalu ingat bahwa sumber iman Katolik atau depositum fidei ada 3 ya. Yang pertama adalah tradisi suci, yang kedua adalah kitab suci, dan yang ketiga adalah magisterium gereja. Nah, Rabu Abu ini sebagai awal masa puasa merupakan ya ketetapan dari magisterium gereja. Tradisi Rabu Abu itu mesti kita lihat dalam dokumen-dokumen gereja. Misalnya di dalam kitab hukum kanonik atau kitab hukum gereja. Nah, ini saya punya tahun 1983. Nah, ini bahasa Latinnya. Saya punya yang asli. Mengapa? Karena di dalam buku ini ada footnote atau catatan kaki. Kita diberitahu sumber-sumber ajaran itu atau hukum itu dan kapan sudah ada di dalam gereja Katolik. Nah, secara khusus di dalam kanon 1252 di sana dikatakan bahwa awal masa puasa itu memang pada hari Rabu Abu. Jadi sangat jelas. Nah, teman-teman yang terkasih, sebenarnya Anda juga bisa membaca ini. Ini terjemahan dari buku ini tadi ya. Ini terjemahannya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Belilah buku ini ya. Ini warnanya warna hitam ya, karena ini terjemahan baru karena ada beberapa revisi dari kitab hukum kanonik itu. Nah, sekarang sudah diterjemahkan oleh KWI dan sangat murah. Sekitar 100.000. Cari di penerbit Obor ya. Teman-teman yang terkasih, saya juga memiliki kitab hukum kanonik yang lebih tua, yaitu diterbitkan pada tahun 1917. Ya, judulnya Codex Juris Canonici ya, 1917. Tadi juga sebenarnya Codex Juris Canonici, tapi tahunnya 1983. Nah, juga sama ya, di dalam ya kanon 1252 sudah dikatakan di sana bahwa awal masa puasa ya, pada Rabu Abu. Bahasa Latinnya adalah Feria Quarta Cinerum. Feria itu hari, Quarta itu keempat, berarti Rabu. Cinerum itu Abu, berarti
hari Rabu Abu. Nah, yang menarik adalah ya, di dalam buku ini ditulis juga footnote sebagai rujukan ya, dari mana sumber aturan itu atau ajaran itu. Nah, seperti ini misalnya di dalam ini ya, mungkin tidak begitu kelihatan, tapi saya mau menunjukkan bahwa ada footnote di bawah ini. Menariknya begini, rupanya ya mengenai Rabu Abu ya, sebagai awal masa Prapaskah itu sudah ada di dalam Decretum Gratiani. Ya, Decretum Gratiani itu merupakan kumpulan ya aturan-aturan yang dikumpulkan oleh seorang biarawan Katolik yang bernama Johannes Gratianus pada tahun 1140. Artinya dia hanya mengumpulkan ya ajaran yang sudah ada. Dengan kata lain, tradisi Rabu Abu itu sudah ada sebelum tahun 1140 itu. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi saya selalu memiliki ya, dokumen gereja yang asli. Kitab Hukum Kanoni ini saya punya yang aslinya dalam bahasa Latin. Ya. Ini menarik sekali. Supaya kita bisa memahami ajaran kita ini, tradisi kita ini. Luar biasa. Ya. Sekarang saya ajak kita untuk menelusuri tradisi Rabu Abu itu dalam dokumen-dokumen ajaran magisterium gereja yang lebih tua. Pertama, dalam dokumen Konsili Nikea tahun 325. Meskipun Rabu Abu menandai dimulainya masa Prapaskah, akan tetapi pelaksanaan Prapaskah di dalam gereja sudah ada pada abad-abad awal Kristianitas. Dalam dokumen Konsili Nikea tahun 325 Masehi, ada data penting yang perlu kita ketahui. Konsili ini menetapkan kapan Minggu Paskah dan masa Prapaskah dirayakan. Konsili Nikea tahun 325 mengatakan begini, gereja sepakat bahwa Paskah Kristiani harus dirayakan pada hari Minggu setelah bulan purnama pertama setelah titik balik musim semi. Oleh karena titik balik musim semi biasanya jatuh pada tanggal 21 Maret, maka tanggal Minggu Paskah dapat terjadi antara tanggal 22 Maret sampai 25 April. Jadi kalau Anda perhatikan ya, Paskah itu, Minggu Paskah itu terjadi di kurun waktu itu. Tidak akan jauh-jauh dari situ. Mulai dari tanggal 22 Maret sampai tanggal 25 April. Di antara ini. Jatuhnya Minggu Paskah di antara tanggal-tanggal ini. Konsili Nikea menetapkan masa puasa Prapaskah selama 40 hari sebelum Minggu Paskah dirayakan. Penetapan 40 hari masa puasa Prapaskah ini tentu saja didasarkan pada kitab suci. Misalnya Allah melakukan masa penghakiman dengan menurunkan hujan di atas bumi selama 40 hari 40 malam ketika Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Kejadian bab 7 ayat 4. Musa tinggal di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam sebelum menerima 10 perintah Allah. Keluaran bab 24 ayat 18. Musa bertobat dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Elia berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Allah, gunung Horeb, ketika ia melarikan diri dari murka Izebel. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 8. Namun 40 hari masa Prapaskah terutama diidentikan dengan waktu yang dihabiskan oleh Yesus di padang gurun untuk berpuasa dan berdoa. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11, Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 13 dan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Meskipun 40 hari waktu masa Prapaskah telah ditetapkan oleh Konsili Nikea, hari dimulainya masa Prapaskah dalam kaitannya dengan perayaan Minggu Paskah masih belum ditentukan. Artinya hari Rabu Abu sebagai awal puasa Prapaskah belum ditetapkan. Lalu siapa yang menetapkan Rabu Abu itu? Nah, ini penjelasannya.
Pada tahun 601 Masehi, tanggal dimulainya masa Prapaskah ditetapkan. Paus Gregorius pertama atau Paus Gregorius Agung menetapkan masa Prapaskah menjadi 40 hari sebelum Minggu Paskah dan secara bersamaan menetapkan Rabu Abu sebagai awal masa puasa Prapaskah. Di dalam 46 hari itu, hari masa Prapaskah, terdapat 6 hari Minggu. Dan hari Minggu tidak dihitung sebagai masa puasa. Sebab hari Minggu merupakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, masa puasa berlangsung selama 6 minggu ditambah 4 hari. Sehingga genap 40 hari. Dengan demikian, hari pertama puasa jatuh pada hari Rabu. Maka hari Rabu Abu itu ya memang dilaksanakan pada hari Rabu, ya, bukan pada hari yang lain. Mari kita hitung, apakah pada tahun 2025 ini pas 40 hari masa puasa. Pada tahun 2025, Minggu Paskah jatuh pada tanggal 20 April. Artinya, akhir masa Prapaskah adalah tanggal 19 April. Jika dihitung mundur, maka pada tanggal 5 Maret 2025 genap 40 hari. Itu sebabnya pada tahun 2025 ini Rabu Abu dilaksanakan pada tanggal 5 Maret. Dengan kata lain, dari tanggal 5 Maret hingga tanggal 19 April 2025 pas 40 hari masa Prapaskah. Tentu saja hari Minggu tidak dihitung. Kita masih ingat ketetapan Konsili Nikea tahun 325 bahwa Minggu Paskah jatuh pada titik balik musim semi antara tanggal 22 Maret hingga 25 April. Sementara Rabu Abu yang ditetapkan oleh Paus Gregorius Agung akan dirayakan antara tanggal 4 Februari hingga 11 Maret. Jadi dalam gereja Katolik, Rabu Abu itu jatuh ya di antara 4 Februari sampai 11 Maret. Maka kemarin itu kita merayakan Rabu Abu pada tanggal 5 Maret. Karena memang ya pelaksanaannya di antara kurun waktu 4 Februari sampai 11 Maret. Paus Gregorius Agung sekaligus juga menetapkan tradisi menandai dahi umat Katolik dengan abu berbentuk salib. Dan pada tahun itu, khusus untuk para biarawan, tanda abu itu, tanda salib, bukan di dahi tapi di tonsura. Kan zaman dulu, para biarawan itu digunting rambut di bagian atas ini, sehingga yang ada rambut hanya di bagian ini. Nah, ini kosong dan salib abu itu dikasih di tonsura itu. Ya. Pada zaman itu juga sudah cukup tua. Sumber rujukan paparan saya terkait ketetapan Rabu Abu oleh Paus Gregorius Agung adalah buku yang sangat tua yang berjudul The Movable Feast, Fast, and Other Annual Observances of the Catholic Church. Buku ini ditulis oleh Pastor Alban Butler, tetapi baru diterbitkan setelah 1 tahun beliau meninggal dunia, yaitu pada tahun 1774. Buku yang saya punya adalah edisi baru, yakni terbitan tahun 1839, secara khusus di dalam halaman 117. Akan tetapi kita juga bisa membaca rujukan lain, yakni tulisan Pastor Profesor Merlin Rengit Ambrose dari India dan lulusan doktoral hukum gereja. Judul artikelnya adalah Ash Wednesday, A Call to Repent, atau Rabu Abu, suatu panggilan untuk pertobatan. Diterbitkan dalam jurnal The Examiner, edisi 1-7 Maret 2025. Kedua, dalam dokumen Konsili Benevento tahun 1091, Paus Urbanus II pada tahun 1091 di dalam Konsili Benevento meneguhkan kembali apa yang sudah ditetapkan oleh Paus Gregorius Agung, bahwa Rabu Abu
sebagai awal masa pertobatan, puasa, dan pantang. Paus Urbanus II juga menetapkan bahwa Rabu Abu ini mesti dirayakan oleh seluruh gereja di seluruh dunia. Dalam tulisan yang dimuat dalam ritus resmi vaticannews.va, dijelaskan bahwa abu yang dioleskan di dahi umat berasal dari daun palma atau dari daun zaitun yang telah diberkati pada Minggu Palma tahun sebelumnya. Tradisi ini sudah ada dalam gereja sejak abad ke-12. Jadi cukup tua juga penggunaan abu itu dari daun palma yang sudah diberkati pada Minggu Palma atau dari daun pohon zaitun. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Katolik, hal yang jauh lebih penting kita renungkan adalah bahwa kita manusia ini berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Kita diingatkan bahwa kita hanya sementara di dunia ini, maka kita berjuang tanpa henti untuk bertobat. Karena dengan demikian, kita akan memperoleh kehidupan kekal di surga bersama Tuhan Allah, Sang Pencipta kita. Itu sebabnya ketika kita menerima abu di dahi, pastor atau uskup atau petugas pemberi abu berkata, "Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Kata-kata ini berasal dari kitab suci, misalnya dari Kejadian bab 3 ayat 19 dan Kejadian bab 2 ayat 7. Atau dengan kata-kata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Hal itu tertulis dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Tuhan memberkati.